bakal jadi pendamping Ganjar Pranowo usai pertemuan AHY dan Puan. Kita berbincang dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Eriko Sotarduga. Selamat malam, Pak Eriko. Terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mbak Cynthia Rompas. Assalamualaikum untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eriko, kalau saya boleh mendapatkan jawaban pasti, kapan sih ini pertemuan akan dilangsungkan antara Mbak Puan dan Mas AHY? Ya, jadi begini. Sebenarnya kan saya yang mendampingi pada waktu disampaikan oleh Mbak Puan di DPP partai, di sekolah partai di Lenteng Agung. Ya. Pada saat itu kami ada berlima dengan Mas Ganjar, dengan Mbak Puan, dengan Mas Arief, begitu juga dengan bersama-sama menyampaikan kepada media, dan salah satu nama yang disebutkan itu adalah Mas AHY, dan itu baru disebutkan 6 dari 10 calon yang dikantongi oleh Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan jangan lupa juga Mbak Cynthia bahwa ada juga yang disampaikan oleh P3 kurang lebih 4 nama yang ada, apakah nanti dikerucutkan atau apa ya. Sampai saat ini kan saya juga belum mendapatkan informasi. Nah, begitu juga dari PAN ada mengusulkan, begitu juga dari Perindo yang sudah bekerja sama, tentu kan juga wajar saja ada mengusulkan. Nah, pada saat Mbak Puan menyampaikan nama Mas AHY, sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh, apa sebenarnya yang salah dalam hal ini? Kan tidak ada yang salah. Apakah dalam hal itu nama itu sudah langsung menjadi calon wakil presiden? Kan sampai saat ini juga belum ada diumumkan oleh Ibu Ketua Umum kami. Dan memang Ibu Ketua Umum sudah meminta kepada Mbak Puan untuk menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi, dan nanti pada akhirnya kita menyebutkan tadi saya mau ada koreksi sedikit yang disampaikan Kang Saan itu tadi, bahwa yang namanya koalisi memang kami tidak mengenal yang namanya koalisi, yang kami kenal namanya kerjasama di dalam sistem pemerintahan kita. Nah, kalau dalam menjalin komunikasi, menjalin katakan silaturahmi, kemudian lebih jauh lagi untuk katakan menjajaki untuk kerjasama, apa ada yang keliru dalam hal ini? Oke, jadi dipastikan pertemuan adalah untuk menjalin silaturahmi. Kalau tadi Pak Eriko mengatakan nama Mas AHY ini di 6 urutan pertama, kansnya berapa besar peluang AHY ini bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo? Mbak Cynthia, kalau kita melihat, tentu saya tidak bisa mengkalkulasi karena ini adalah wewenang dan juga ranah dari Ibu Ketua Umum, di mana nanti Ibu Ketua Umum kan pasti akan melakukan pertemuan pembicaraan dengan ketua-ketua umum partai lain, teristimewa nanti pembicaraan juga dengan Bapak Presiden Joko Widodo dan juga calon presiden kami Mas Ganjar Pranowo. Nah, nanti seperti apa pengerucutannya tentu itu masih dibicarakan lebih lanjut. Nah, tapi kalau kita melihat dari sejarah Mbak Cynthia Rompas, bahwa tahun 2019 itu diputuskan 1,5 jam sebelum didaftarkan. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah 2019 sama dengan 2024. Tidak juga harus seperti itu. Kalau kita lihat juga 2024 bagaimana Ibu Ketua Umum mengumumkan calon presiden kami lebih cepat, yang tadinya katakanlah diduga lebih lama, mungkin di bulan Juni, Agustus dan lain-lain, tapi pada kenyataannya diumumkan di bulan April. Sekali lagi, saya hanya cuma bisa menyampaikan di sini, Mbak Cynthia Rompas, dalam 1-2 bulan ke depan ini akan ada perkembangan-perkembangan yang menarik. Kenapa menarik? Ini semua kan nanti akan ada pengkerucutan di mana nanti calon presiden ini akan dipasangkan dengan kira-kira calon wakil presidennya siapa dan bagaimana tanggapan dari masyarakat. Kita juga jangan lupa Mbak Cynthia, bahwa nanti yang akhirnya memilih ini adalah masyarakat, kembali lagi ke rakyat. Ya, bukan yang memilih ini sekedar elit partai atau katakan kalangan-kalangan tertentu, tidak. Kembali rakyat yang akan menentukan pilihan ini. Tapi begini, Pak Eriko, ini kan wacana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY ini kan sudah bisa dikatakan semakin menghangat dan dikabarkan juga akan bertemu dalam waktu dekat. Tapi pasti ada dong poin-poin yang akan disampaikan. Mungkin dari politisi PDIP sudah menyampaikan pesan ke Mbak Puan, tolong dong sampaikan pertanyaan A, I, U, atau seperti apa? Apa saja poin-poin utamanya yang akan dibicarakan?
Begini Mbak Cynthia, kita juga kan memiliki etika tadi yang dikatakan kritik otokritik dari Kang Saan, bahwa kita juga mempunyai etika. Dalam hal ini kan kita dalam pembicaraan ini juga tentu mengawali Mbak Puan dengan Mas Ahy, itu kan sama-sama orang muda yang juga hubungannya sangat dekat. Saya menyaksikan sendiri Mbak Cynthia Rompas, bagaimana Mas Ahy itu dengan Mas Ibas itu datang ke Teguh Umar pada waktu Lebaran, kami sama-sama menikmati panganan yang disiapkan oleh Ibu Ketua Umum, dan dalam suasana yang sangat hangat kekeluargaan. Nah, artinya apa Mbak Cynthia? Kami juga bukan berarti seperti dikhawatirkan, wow kemudian ini bisa membubarkan, kan tidak bisa seperti itu juga. Nanti kan yang mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden kan harus minimum 20%. Nah, silakan siapapun nanti yang akan katakan mencalonkan, misalnya dari Demokrat mencalonkan Mas Ahy, kan monggo-monggo saja. Tapi apakah ini sudah pasti Mbak Cynthia Rompas bahwa katakan koalisi yang mereka sebutkan itu sudah pasti terjadi? Kan belum tentu juga. Nah, masih dalam wacana seperti itu ya, masih dalam penjajakan. Tapi Pak Eriko gini, tadi Pak Eriko menyampaikan bahwa ketika pertemuan itu tidak melulu soal koalisi, tapi ada faktor kerjasama. Jika boleh nanti ada kerjasama dengan Mas Ahy, kira-kira bentuknya akan seperti apa? Ya, itu tentunya nanti berkembang di dalam pembicaraan. Kami tidak ingin mendahului dan tidak ingin menduga-duga Mbak Cynthia, walaupun nama saya Riko Sotarduga, saya tidak ingin. Tapi yang diinginkan PDIP sendiri apa? Kalau ada ataupun bisa menjalin kerjasama? Tadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa yang memilih ini nanti kan rakyat. Tentu ada 3 kriteria yang pasti dalam hal ini. Pertama, tentu harus sinergi bersama calon presiden kami, saling mengisi apa yang menjadi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, kedua, ya tentu kan ini harus meneruskan visi, misi dari dan juga pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kita jangan lupa bahwa kurang lebih 80% masyarakat Indonesia sangat menerima apa yang sudah dikerjakan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, yang ketiga, ini yang paling utama, bahwa pasangan ini diterima oleh rakyat Indonesia sebagai nanti panglima yang akan memutuskan apapun yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa juga memungkiri Mbak Cynthia bahwa apapun kan ini kan namanya kompetisi, kan harus ada yang memenangkannya, harus ada yang unggul dalam hal ini. Nah, bagaimana cara kita menyajikan ini kepada rakyat Indonesia, dan tentunya nanti rakyat Indonesia yang akan memilih. Yang akan menentukan kembali lagi ke rakyat, seperti yang Anda sudah sampaikan. Sekarang ini Mbak Cynthia, apakah kalau katakan dengan ini pasangannya misalnya atau dengan ini sudah pasti. Nah, di sinilah dibutuhkan waktu dalam 1-2 bulan ke depan ini, seperti yang saya sampaikan, ini yang nanti akan dijajaki seperti apa. Dan artinya dalam 1 atau 2 bulan ini PDIP akan melakukan penjajakan dengan 9 nama lainnya yang sempat disebutkan oleh Mbak Puan. Tidak hanya ke Mas Ahy saja. Mbak Puan sudah ditugaskan untuk melakukan komunikasi terhadap partai-partai politik yang nanti menjajaki untuk kemungkinan kerjasama. Dan dalam hal kerjasama ini Mbak Cynthia, sekali lagi, ini kan harus mensepakati bersama dan siapa yang paling tepat. Coba bayangkan, apakah kalau dengan memilih yang satu, katakan memilih A, kemudian partai B bisa menerima? Kan belum tentu juga Mbak Cynthia. Disinilah yang namanya kita musyawarah untuk mufakat. Sama seperti pada tahun 2019, boleh ditanyakan kepada Mas Romi atau yang hadir pada saat itu. Kebetulan saya hadir pada saat itu. Bagaimana pemimpin-pemimpin partai kita itu semua bisa bersepakat memilih satu nama, Bapak Haji Ma'ruf Amin. Dan apakah hasilnya bagaimana? Hasilnya ternyata maksimal. Disitulah saling mengisi. Kenapa Mbak Cynthia? Memang keahlian Pak Kiai Ma'ruf Amin itu adalah untuk apa? Untuk ekonomi syariah. Dan sekarang ekonomi syariah Indonesia sangat berkembang. Nah, sekarang ini juga sebagai tambahan Mbak Cynthia, ini juga mungkin sebagai clue. Nah, ini untuk mengisi ke depan ini, apapun untuk mencapai Indonesia Emas ini dibutuhkan SDM yang luar biasa unggul. Disitulah dibutuhkan memang nanti calon pemimpin yang mendampingi
Mas Ganjar ini juga menguasai dalam sumber daya. Oke. Ya, mengenai siapa itu, ya kita tunggu saja nanti Mbak Cynthia, kan tidak mungkin Kita masih menunggu. Tapi gini, Pak Riko, PDIP mempunyai cara yang unik dan yang menarik yang bisa menjadi magnet bagi masyarakat dengan menyebutkan 10 nama yang bisa dikatakan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Apakah ini bagian dari taste the water? Ya, itu kan istilah yang disampaikan oleh Mbak Cynthia. Kalau kami menyampaikannya bahwa Ibu Ketua Umum sudah melihat ini secara apa ya, secara objektif. Beliau menyebutkan 10 nama. Kenapa beliau tidak menyebutkan 2-3 nama juga bisa? Itu hak daripada Ketua Umum. Tapi beliau menyampaikan 10 nama. Kenapa? Karena memang beliau melihat bahwa banyak sebenarnya calon-calon pemimpin bangsa ini yang punya kemampuan, kapasitas, kapabilitas yang luar biasa baik. Hanya tentu harus diberikan kesempatan. Nah, bagaimana kesempatannya? Ditampilkan. Nah, ini kan kita juga belum tahu, Mbak Cynthia. Kan sudah disebutkan 6 nama kan? Betul tidak? Nah, yang 4 nama lagi kalau Mbak Cynthia tanya, saya belum tahu. Yang itu hanya Ibu Ketua Umum. Nah, Mbak Puan kan tentu bisa menanyakan. Itulah makanya kenapa disebutkan ada 6 nama. Tapi dalam hal ini, bahwa PDI Perjuangan fair, memberikan kesempatan yang sama. Karena kenapa? Kami juga menyadari, Mbak Cynthia, kami sudah memajukan calon presiden. Kita juga tidak boleh ego untuk hanya berpikir dari kami semua. Tidak boleh begitu. Dan satu lagi, yang paling utama ini, Mbak Cynthia. Di dalam Rakernas itu, Pak Joko Widodo menyampaikan masukannya bahwa kita harus menjalin kerjasama dengan sebanyak mungkin partai. Karena kita tidak mungkin sendiri membangun bangsa ini. Juga beliau sampaikan, mari juga kita bekerja sama dengan rakyat melalui relawan. Karena ada juga dari kalangan rakyat Indonesia atau masyarakat yang belum tentu melakukan pilihannya kepada partai. Tapi dia memilih calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini kita dari figurnya. Tapi Pak Eriko, ini kan tak dapat dipungkiri ya, kalau pertemuan antara Mas Ahaye dan Mbak Puan, ini wacananya terlebih Ahaye ini kan masuk dalam kandidat bakal cawapres. Nah, untuk menuai respon politik, kalau respon dari kawan koalisi PDIP gimana? Dan bagaimana juga ini respon dari Partai Demokrat? Ya, kalau kami tentu tidak inginlah sekali lagi menduga-duga ya Mbak Cynthia, tapi saya melihat respon dari semua saudara-saudara kami ini, sahabat-sahabat kami ini semua baik. Karena kenapa? Kita juga memberikan kesempatan yang sama. Tadi saya sudah sampaikan, P3 disampaikan ada 4 calon. Apakah nanti P3 mengkerucutkan kepada tinggal 1 calon? Sumonggo, silahkan saja. Kemudian PAN sudah menyampaikan keinginannya. Dan nanti tentunya Perindo, kalau tadi kami menerima informasi dari Pak Sekjen, mungkin saja ada pengajuan dari Perindo, kan wajar-wajar saja. Begitu juga nanti dari Demokrat. Ya, misalnya diajukan Mas Ahaye, kan sangat wajar, Mbak Cynthia, tidak ada di sini hal yang aneh. Karena kenapa? Semua partai juga menyadari bahwa ada penilaian dari masyarakat, kalau misalnya ada calon presiden atau wakil presidennya, partai itu akan mendapat bonus, akan mendapat reward. Apa itu? Kuotal efeknya. Nah, ini yang partai-partai tentu mengejar hal ini, sehingga sampai saat ini semua partai masih menginginkan dia menjadi calon presiden, calon wakil presiden. Tapi semakin lama kan ada pengerucutan, Mbak dalam 1-2 bulan. Artinya kita masih menunggu seperti apa hasil dari pertemuan Mas Ahaye dan juga Mbak Puan, dan mengerucutnya akan setipis apa gitu ya. Terima kasih. Sekali lagi Mbak Cynthia, apakah silakan singkat saja, Pak Eriko. Terus semua lantas mencapai kesepakatan, kan tentu kita lihat ke depan ini seperti apa. Tapi yang pasti hubungan baik, hubungan antara kedua belah pihak ini berjalan dengan sangat baik, dan itu yang ingin ditunjukkan juga, bahwa kita memberikan kesempatan yang sama kepada calon-calon yang memang baik. Dan juga menjaga silaturahmi dan menjadikan pemilu yang bahagia. Seperti itu ya. Terima kasih. Amin. Pemilu yang riang dan gembira. Baik. Semoga itu menjadi cita-cita kita bersama tercapai. Terima kasih Pak Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Terima kasih. Selamat malam Pak Eriko.